Pemirsa, pemerintah Kota Bitung terus berkomitmen untuk tetap mensosialisasikan Hari Kamis tanpa kendaraan dinas dan kendaraan pribadi bagi ASN, P3K, dan THL di lingkungan pemerintah Kota Bitung. Program Kamis tanpa kendaraan bermotor Pemkot Bitung ini sudah dimulai sejak awal Agustus lalu. Dampak dari kebijakan Maurits Hengki selain penghematan dari segi BBM yang terpakai untuk kendaraan dinas dan kendaraan pribadi milik ASN, P3K, dan THL, juga mengurangi emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Ribuan pegawai Pemkot Bitung ini juga membantu para pelaku transportasi umum untuk mendapatkan penghasilan yang lebih di hari Kamis. Pagi Pak, Pak Wali pagi. Pak izin, dari terlihat naik angkot Pak. Ya itu setiap hari Kamis kan. Ya ini kan bagian daripada program juga bagaimana meningkatkan pendapatan bagi mereka. Seperti percakapan kita di dalam tadi kan, DP inti bukan soal berapa harganya, tapi soal baku mengerti. Nah rupanya dalam maknanya kalau baku mengerti ini kan. Ya situasi ini yang kemudian dimaksud oleh dia. Intinya hidup kita ini kalau baku mengerti pasti akan enak sama-sama, bukan saling menekan. Namun sangat disayangkan kekonsistenan yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung mulai diabaikan ASN bahkan THL yang bertugas di lingkungan kantor Wali Kota. Terpantau banyak yang masih menggunakan kendaraan pribadi dan memarkir di jalur depan kantor Wali Kota, bahkan di parkiran umum kantor Wali Kota Bitung. Satpol sama SP3 sementara monitor di itu langsung ada tindakan teguran. Kalau dia ASN, THL, teguran pertama sudah jalan. Sanksinya itu apa Pak? Sanksinya bisa sampai pemberhentian, sampai teguran ketiga untuk THL. Tapi kalau pegawai, kita mengacu di PP 90 tentang penegakan disiplin pegawai. Kamis tanpa kendaraan bermotor yang digagas Pemkot Bitung ini rupanya membawa dampak positif bagi beberapa instansi lain. Misalnya Pelindo yang akan memperlakukan hal serupa guna untuk mengurangi emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan. Tim Liputan Kawanwa TV.